kembali lagi bersama dengan saya Uyu Yulianti dan tentu saja masih di perkuliahan bahasa Indonesia, dan untuk kali ini kita akan berbicara tentang kalimat efektif. Karena bagaimanapun juga sebelum kita menulis artikel, kemarin saya sudah mengatakan bahwa sebetulnya simple ya. Kita berbicara tentang kata, kita berbicara tentang kalimat, nanti pada akhirnya kita akan berbicara tentang paragraf. Nah, kali ini kita sampai ke kalimat efektif. Yang pertama yang harus kita ketahui, apa itu pengertian kalimat? Nah, menurut beberapa ahli, kalimat adalah satuan antar kata atau sintaksis yang disusun dari unsur dasar, baik itu kata ataupun juga frasa yang menghasilkan klausa, dilengkapi dengan konjungsi serta disertai dengan intonasi final. Ini menurut Cher ya, tahun 2009. Kemudian menurut KBBI, pengertian kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan juga perasaan atau ide. Dan yang berikutnya pengertian kalimat menurut Mulyana, ini merupakan keseluruhan pemakaian kata yang berlagu disusun menurut sistem bahasa yang bersangkutan. Mungkin yang dipakai hanya satu kata atau mungkin lebih. Ini menurut pakar ya tentang pengertian kalimat. Nah, kalau kalimat efektif, kita bisa lihat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan ataupun juga tanda bacanya, sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis. Ini kalimat efektif ya. Nah, secara struktural kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. Beberapa ciri kalimat efektif, yang pertama yaitu kalimat efektif itu memiliki unsur penting atau pokok. Minimal kalimat tersebut memiliki unsur subjek dan predikat. Itu sudah bisa dikatakan kalimat efektif. Saya beri contoh, adik menangis, ini sudah masuk kategori kalimat efektif. SP, minimal memiliki subjek predikat. Ibu pergi, itu sudah bisa. Pergi kemana? Ke pasar, itu lebih lengkap lagi. SPOK, subjek predikat objek. Kemudian yang kedua, ciri kalimat efektif taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku, karena bagaimanapun juga tadi di pertemuan kemarin saya mengatakan begitu pentingnya ejaan, terutama untuk penulisan karya-karya ilmiah ataupun juga karya-karya yang bersifat akademis. Kalimat efektif harus taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Saat ini yang berlaku apa? Oh, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Berarti kita harus menggunakan aturan-aturan yang ada di situ. Kita tidak mungkin kan menggunakan ejaan Van Ophusen, kita menggunakan ejaan Suwandi pada saat era sekarang. Ibarat ketika kita menuliskan nama ataupun juga membuat nama saja, kita tidak mungkin, walaupun mungkin saja ya, ketika orang ibu ataupun juga bapak memberikan nama Suwandi misalnya. Kalau ejaan lama kita menggunakan OE, tapi kalau saat ini hanya menggunakan huruf U saja. Tetapi karena mungkin gaya-gayaan atau apa, ya udah pakai OE. Jadi untuk kalimat efektif itu sudah tidak berlaku. Jadi yang berlaku adalah ejaan yang saat ini diberlakukan. Kemudian menggunakan diksi yang tepat. Bagaimana cara kita menggunakan diksi yang tepat? Kita meletakkan diksi yang tepat pada sebuah kalimat. Kita tidak akan mungkin menggunakan kata gugur pada saat kita menggunakan misalnya ayam gugur karena berebut makanan, kan tidak mungkin ya. Jadi ayam mati gitu. Jadi pemilihan diksi yang tepat ini yang akan mempengaruhi apakah itu masuk kategori kalimat efektif ataukah tidak. Kemudian menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai, jadi memang harus sejajar ya ketika kita menuliskan kata ataupun juga kalimat efektif. Melakukan penekanan ide pokok, nanti kita sampai ke situ. Dan yang keenam, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Kita lebih hemat kata. Ketika ada dua kata yang hampir-hampir sama ataupun juga bersinonim, berarti salah satu harus kita hilangkan.
Kemudian menggunakan variasi struktur kalimat, ini jelas nanti pada akhirnya ketika kita menyusun kalimat, memang kita harus menggunakan variasi-variasi kalimat. Terutama untuk kepentingan saat ini, bagaimana ketika kita menulis berdasarkan ataupun juga kita mengutip dan lain-lain, kita menggunakan variasi ataupun juga variasi struktur kalimat, itu akan menghindari sifat plagiat. Nah, syarat kalimat efektif yang pertama mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Jadi maksud apa yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan dengan benar. Persepsi antara penulis ataupun juga saya pembicara dengan pendengar ataupun juga pembaca itu sama persis. Kemudian tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Ini jelas, jadi maksud saya apa sih? Misal hanya satu kalimat saja tetapi penulisan kalimat tersebut tidak efektif, makanya maknanya juga akan berbeda. Misal kita tulis tanda bacanya saja. Ketika tadi saya beberapa saat yang lalu saya memberikan contoh, misal kata pergi gitu. Pergi dengan tanda baca titik berarti maksudnya hanya menginformasikan. Nah, jadi ketika kita menulis kalimat efektif tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud dan sang penulis. Kemudian menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Karena kita menggunakan kalimat efektif, otomatis apa yang ada di pikiran kita itu semaksimal mungkin bisa tersampaikan. Kemudian sistematis dan tidak bertele-tele, ini jelas cukup kita menggunakan struktur kalimat SPO, SPOK atau ada penambahan lain tapi tidak terlalu bertele-tele. Tapi kadang ketika kita sudah mulai masuk ke penulisan, ketika kita sudah mengawali nulis itu kadang susah gitu loh. Tapi ketika kita sudah masuk ke tengah-tengah tulisan kita, kadang kita mau berhenti, kadang kita itu susah gitu loh. Nah, prinsip-prinsip kalimat efektif, ada beberapa prinsip di dalam kalimat efektif memiliki prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kesepadanan, kemudian keparalelan, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan dan juga kelogisan kalimat. Ini untuk prinsip-prinsip kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Di mana kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ini ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur. Yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Jadi di dalam kalimat tersebut subjeknya jelas, predikatnya jelas. Jadi kadang ketika kita nulis mboh iki subjek endi, predikat endi enggak jelas. Kemudian tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Contoh, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Bagi semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan study tour. Ini tidak efektif karena ada subjek yang tidak jelas. Contoh, untuk yang efektif, semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan study tour. Nah, untuk menghindari ketidakjelasan subjek, hindari pemakaian kata depan ya, karena bagi semua siswa, bagi itu sudah rancu ya preposisi ya, ini merupakan kata depan yang memang agar terhindar dari ketidakjelasan subjek, maka kata bagi kita hilangkan. Kita hanya menggunakan semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan studi tour. Baginya hilang. Karena ini preposisi dan tidak efektif ketika preposisi berada di depan subjek. Kemudian tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Contoh, pembangunan jembatan itu kami dibantu oleh semua warga desa. Ini tidak efektif karena memang subjeknya mana gitu loh. Bingung juga kan. Nah, untuk keparalelan bentuk, kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Contoh, langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan pengaplikasian definisi kalimat efektif. Ini tidak efektif ya. Nah, yang harus diubah apa? Karena memahami, mengetahui, dan pengaplikasian. Kata pengaplikasian ini berbeda ya, dalam artian kita harus mengubah menjadi bentuk yang sama.
mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan. Ini baru efektif. Kemudian kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Nah, untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, hal yang harus diperhatikan adalah menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Contoh, saya tidak suka buah semangka dan saya tidak suka duren. Ada dua kata yang sama, yang membuat kalimat tersebut tidak efektif. Kita bisa mengubahnya menjadi kalimat saya tidak suka buah semangka dan duren. Dari kalimat yang saya tidak suka buah semangka dan saya tidak suka duren. Untuk menghemat, kita hilangkan salah satu kata saya. Jadi saya tidak suka buah semangka dan duren. Kemudian menghindari kesinoniman dalam kalimat. Saya beri contoh, saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Kata hanya dan saja ini memiliki kesamaan ya. Saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Jadi kita hilangkan, dan untuk menghindari kesinoniman dalam kalimat yang sama, kita hilangkan salah satu. Kita bisa menghilangkan atau menggunakan salah satu dari kata tersebut. Bisa hanya, bisa saja. Saya hanya memiliki 3 buah buku. Ini maknanya sudah sama. Atau saya memiliki 3 buah buku saja. Efektifnya di situ. Jadi kita hindari kesinoniman dalam kalimat. Kemudian menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Contoh, para mahasiswa-mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Ini tidak efektif karena memang ini sudah jamak gitu loh. Mahasiswa-mahasiswa sudah jamak. Kenapa harus kita tambahi dengan para? Makanya kalimat yang efektif kita ambil salah satu. Para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Salah satu saja. Tidak, para mahasiswa-mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Nah, ini untuk menghindari penjamakan pada kata jamak. Kemudian hal lain yang memang harus dipahami ketika kita berbicara tentang kalimat efektif, yaitu kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. Contoh, dokter baru pergi ke ruang praktek. Ini tanda baca ya, ini gak cermat gitu loh. Ini tidak efektif karena bingung ini maksudnya apa. Tetapi ketika kalimat yang kedua, dokter yang baru pergi ke ruang praktek, berarti maksud dari si penulis itu adalah dokter yang baru. Dokter baru pergi ke ruang praktek. Karena untuk penambahan yang ini akhirnya akan menghilangkan kerancuan dan makna. Jadi ketika kita membaca kalimat yang pertama kita bingung ini maksudnya apa, dokter baru pergi ke ruang praktek. Apakah memang dokter baru pergi ke ruang praktek? Kalau lisan barangkali kita bisa mewujudkan dalam bentuk jeda, kemudian dalam wujud berhenti sejenak kayak gitu. Dokter baru pergi ke ruang guru. Oh berarti ini maksudnya dokter yang baru pergi ke ruang guru. Kemudian dokter baru pergi ke ruang praktek. Dokter baru pergi. Maksudnya sudah lain. Jadi kecermatan bagaimana kita menuliskan kalimat efektif ini yang perlu kita perhatikan. Jadi tujuan kita ingin menyampaikan apa kepada pembaca? Tujuan kita ingin menyampaikan apa kepada pendengar? Gitu ya, kecermatan. Kemudian ketegasan. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Berikut cara memberikan penegasan pada kalimat efektif. Misalnya, meletakkan kata kunci di awal kalimat. Contoh, sudah saya baca buku itu. Ini tidak efektif. Sudah saya baca buku itu. Maknanya bingung gitu loh. Tapi berbeda ketika kita membuat kalimat buku itu sudah saya baca. Kata buku ini adalah yang ingin kita tegaskan. Ini kata kunci. Makanya kita meletakkan kata kunci di awal kalimat. Buku itu sudah saya baca. Bukan sudah saya baca buku itu. Susunannya tidak tepat atau bisa dikatakan ini bukan merupakan kalimat efektif. Kemudian mengurutkan kata secara bertahap. Pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Gubernur dan Presiden. Ini tidak efektif karena dia tidak mengurutkan kata secara lengkap. Ketika kita ingin mengubahnya menjadi efektif, kita urutkan pertemuan itu dihadiri oleh Presiden, Menteri Pendidikan dan Gubernur. Kalau misalnya kita mau menggunakan yang dari bawah, pertemuan itu dihadiri Gubernur, Menteri Pendidikan dan Presiden.
urut. Jadi tidak kalau yang kalimat yang pertama ini Menteri Pendidikan dengan Gubernur itu lebih tinggi mana? Oh, lebih tinggi Menteri Pendidikan. Berarti memang harus kita urutkan, setelah Menteri Pendidikan baru Presiden. Oke, kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh, Budi membicarakan tentang pengalaman liburannya. Ini tidak efektif karena memang orang bingung juga gitu loh. Maksudnya apa? Budi membicarakan pengalaman liburannya. Kata tentang ini kan kurang efektif ya. Jadi Budi membicarakan pengalaman liburannya lebih efektif. Kelogisan. Ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah Puebi. Contoh, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini tidak efektif karena apa? Karena waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu dan tempat tidak bisa bergerak, jadi tidak mungkin kita mempersilahkan sesuatu yang tidak bisa bergerak. Ini tidak efektif. Efektifnya seperti apa? Kita sebut nama, Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Ini lebih logis, ya kan? Kita sebut nama kepada Bapak siapa misalnya dipersilahkan, atau Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Tapi waktu dan tempat kami persilahkan. Masih banyak orang-orang yang menggunakan waktu dan tempat kami persilahkan. Banyak MC juga yang mengatakan itu ya. Oke, itu tadi tentang kalimat efektif. Masih banyak yang belum bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Tapi yang pasti selalu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.